Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Indah sekali kalau paham makna dua kata ini. Segala puji dan syukur milik Allah. Kenapa kita harus memujinya? Karena tidak ada yang tidak darinya. Tidak ada yang tidak diurus olehnya. Tidak ada yang tidak akan kembali padanya. Sikapi dengan rasa syukur yang tinggi dan luhur, karena jalan surga itu hanya dua jalan, sabar dan syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Syarat syukur itu satu, senantiasa ada dalam diri kita, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, pergi kemanapun. A'inni ala dzikrika, ingat ke Allah. Diagnosanya adalah dengan pertanyaan ini aja. Cik, ke Allah tuh banyak ingat, banyak lupa. Allah kenapa jadi stres begini? Ke Allah tuh banyak ingat, banyak lupa di keseharian kita. Bukan diingatkan. Sudah mah manusia teh pelupa, sok melupa-lupa maneh, lupa-lupa diri gitu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kenapa engkau fasik? Karena sudah mah lupa manusia teh, innal insan mahalil khotawan nisyan. Tambah-tambah tidak pernah saling mengingatkan, selebihnya bahayanya tidak mau diingatkan. Ada 4 kelompok manusia. Ada yang dirinya tahu, lalu dirinya tahu, tapi sayang dirinya nggak mau tahu kalau dirinya tahu. Satu, ada yang dirinya tahu, lalu dirinya tahu, tapi sayang dirinya nggak mau tahu kalau dirinya tahu. Kasih tahu kalau dirinya tahu, biar tahu diri. Kelompok 2, ada yang manusia tahu kalau dirinya tidak tahu, tapi sayang dirinya nggak mau tahu kalau dirinya nggak tahu. Orang bangun, orang tidur ini membangunin, tahu dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ugah ke tau ngacai bari ngaji udah Ustaz lumayan dah ngaji game nang pahala bari sare mah pahala sare ngaji mah ya di imah sare mah di imah tong di masjid. Tete efek tina salah doa mulai ngaji kudu naro biji di imah ya bismikallahumma ya bismika amun sok salah doa urang. Ya, tapi kadang salah doa juga jadi keuntungan tersendiri sih. Dalam momen-momen tertentu, ketika merasa godaan setan ini kuat, baca Quran tidak berpengaruh, tentunya doa Allahumma barik lana. Jadi bontak, dan setan ala lompatan. Mereka darah aing cenah. Ada yang dirinya tahu, dirinya tidak tahu, tapi dirinya tidak mau tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah ini parah ini. Nggak mau belajar. Nyaho maneh nate teh nyaho. Tapi mung nyaho maneh nate teh nyaho. Tapi mau ngomong sok nyaho. Ini bahaya ya. Kelompok 4 yang luar biasa yang harus diikuti. Tahu dirinya tahu, terus dirinya tahu kalau dirinya tahu. Ulama ikuti dia. Jadi sikapnya itu berdasarkan pengetahuan. Maka orang seperti ini wajib dan wajar kalau dia memiliki target Samsu, jiwaku sampai surga. Jadi nggak keganggu oleh keadaan. Innalladzina amanu orang yang beriman. Qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan dirinya diurus oleh Allah. Apa yang tidak diurus oleh Allah dalam diri kita? Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Robnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Belajar malu. Sekali-kali perlu merenung sendiri, bertahanus. Ini pengajian malam minggu ini pengajian uji nyali sebetulnya. Bukan sedang menseleksi mana jomblo mana ente. Justru ini jomblo syariah. Jomblo fisabilillah. Kita menghindari fitnah. Malam minggu walaupun belum dapat pasangan, memang nggak perlu dapat pasangan. Kalau nggak jelas statusnya mah nggak cukup punya pasangan manis.
Nggak cukup berbuka dengan yang manis. Ya, cuma manis juga kalau nggak jelas statusnya, maka berbukalah dengan yang jelas. Ya, ini kelihatan ini anak kopo yang belum punya pasangan malam minggu udah di masjid berkolaborasi dengan Allah. Soalnya kalau malam minggu sudah pacar nggak punya, diam di rumah, yang listrik aja di luar. Ya, inilah piknik Islami ini, wisata rohani. Kau usah piknik, lo doa aja piknik, masa kita enggak? Piknik ke masjid, sugan banyak. Balik kenapa tukar senda, patuker aja. Sehingga iklan Aksten ya, dan 70 tahun. Ini. Nah, cep melong, ini teh single aja. Jadi luar biasa. Ini gaya menembus keajaibannya niat Ustadz Epi hari ini. Dulu di perjalanannya beliau melawan arusnya luar biasa. Yang gua kaboge hese, karena orang dulu nggak tahu potensi yang ada di balik orang itu. Ya. Tapi sekarang mah cie-cie pada waktunya. Ya. Saya kalau pakai mobil tengah hari nggak berani buka kaca mobil. Resikonya tinggi, banyak yang nitip salam. Ya, jadi biarkanlah Allah yang mengatur segalanya. Tapi mau nggak ketika Allah menawarkan innalladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, cukup ambil satu jalan kebenaran, karena nyata belum tentu benar, tapi benar itu nyata. Sekali lagi, nyata belum tentu benar, tapi benar itu nyata. Hidup adalah kenyataan, maka benarkan kenyataan itu dengan berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Allah menjamin di surat Fussilat ayat 30 itu, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, barang siapa yang menyatakan dirinya bahwa dia diurus oleh Allah, kemudian istiqomah di keyakinan itu, tatanazzalul malaikah, nggak perlu bodyguard, nggak tanggung bodyguardnya juga malaikat yang diturunkan dari Allah langsung untuk membarengi orang itu. Tatanazzalul malaikah, lalu ala tahufu ala tahjan, diberikan ketenangan kepada dirinya. Kalau beda semua sudah berpasang-pasangan, saat ini mungkin aku belum punya pasangan, tapi mudah-mudahan Allah tidak pernah bisa ingkar janjinya. Suatu ketika Allah berikan keajaiban terakumulasi. Saya nikah di 26, istri saya 24. Lama, ketemunya seminggu langsung nikah. Wah, semua gonta-ganti personil, tapi semuanya PHP, memberi harapan palsu. Kalau sudah waktunya, indah pada waktu. Ketemu di frekuensi yang sama, nah angkot pagi balik ngaji, dia pulang kerja, biasa cunihin syariah ya. Ya, pura-pura nanya ke jam berapa. Mohon maaf, mau tanya jam berapa? Nggak dijual. Lu cunihin mah panggilnya jangan lu cunihin. Enang pernah nggak dapatkan namanya itu? Jawaban itu jujur ya. Ketika marah tak erama. Matamu di mana? Iya Pak, ya, jadi in control ngomong teh. Seperti apa ya? Tergelut SMP. Sok wani mah tonjok we urang, hanas ditawaran bener ditonjok. Itu urang teh bengap. Sok wani mah tonjok. Sugante mau dicopot tawaran teh ditonjok gitu. Ketika saya nanya calon istri saya waktu itu, boleh tanya jamnya berapa? Enggak dijual, tidinya rame nama. Nyolokan gitu. Ya, jangan tahu siapa yang bertanya, padahal bukan lakonnya. Jadinya pas manena nanya ke jam nggak orang jamnya jam dok cak teh paeh tuh maju. Jadi banyak cara Allah mempertemukan siapapun yang Allah kehendaki, dan setiap orang punya episode. Tapi targetnya adalah kita sampai di surga, karena bahagia itu hanya satu di Al-Quran, surat Hud ayat 108. Mereka penduduk surga bahagia.
Kalimatnya cuma satu dalam Al-Quran. Jadi bahagia yang nyata tuh nyanti. Kalau sekarang mah, walaupun saya punya tagline jangan lupa bahagia, sebetulnya mah jangan lupa pura-pura bahagia. Tidak selamanya sedih, tidak selamanya bahagia, tapi akan berbahagia kalau kita dekat dengan sumber kebahagiaan. Nah, berbahagialah, kita ada di rumah yang maha membahagiakan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka hanya dengan ingat kepada Allah hati jadi tenang. Kalau ingin bahagia, ingat janji Allah yang ini. Ada beberapa janji yang baru saya temukan di Al-Quran. Satu, Allah gak pernah mengingkari janjinya. Rumus pertama, udkuruni adkurkum. Kau ingat aku ingat kamu. Kau ingat aku, kata Allah di Al-Baqarah, adkurkum, aku ingat kamu. Berarti kalau kita senantiasa mengingat Allah, ada di hadis qudsi, kau ingat aku di tempat sepi, aku ingat kamu di keramaian. Kau ingat aku di keramaian, aku mengingatmu ketika kamu kesepian. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah memperhatikan, jadi jangan merasa sendiri. Tong jadi aliran Kunto Aji. Terlalu lama asik sendiri, terlalu lama aku. Jadi jangan terjebak. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Rek sorangan, rek lobaan, dahar mamaya. Ini surang mah boga Allah selesai. Allah ada masalah. Udkuruni adkurkum, ingat aku ingat kamu. Persoalannya logikanya dibalik. Kalau kita tidak ingat ke Allah, Allah ingat kita. Allah ingat nggak ke kita? Ingat. Makanya disediain neraka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mengingatnya kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Maka kalau orang sudah tidak bisa diperingati dengan ayat yang tersurat, Allah akan ingatkan dengan ayat yang tersirat. Entah itu bencana, entah itu penyakit, entah apapun itu. Yang penting si orang ini jadi ingat kepada Allah. Allah tuh benci kalau makhluk dan hambanya setelah diciptakannya lalu lupa siapa yang menciptakannya. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Siapa yang memberimu rezeki? Allah tuh pencemburu. Maka kalau ingin disamsu jiwaku sampai surga, syaratnya udkuruni adkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Sampai Nabi saja yang siapa yang nggak tahu Nabi selalu always dekat dengan Allah. Tapi doanya masih gini, Allahumma ini ya Allah bantulah aku ala dikrika, untuk senantiasa ingat kapanpun, dimanapun, sedang apapun kepadamu. Lalu Nabi mewariskan doa ini kepada Mu'ad bin Jabal fi kulli dzuburi shalah. Setiap beliau Mu'ad hendak mengakhiri sholat, kata Nabi, janganlah kau mengucapkan salam dulu untuk mengakhiri sholatmu. Abadikan doa yang satu ini, Mu'az. Apa itu? Allahumma ya Allah, ini bantulah aku, minta bantuan, isti'anah ala dikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, supaya aku bisa bersyukur. Oh berarti syarat syukur teh harus ada senantiasa sinyal ingat yang kuat. Ya, tidak ada yang tidak dari Allah, tidak ada yang tidak diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Wa syukrika proporsional sikap teh. Mengadan sholat, punya harta selebihnya dibagikan, empati, peduli. Karena dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity, empati dan peduli. Karena semua dari Allah. Kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah, Allah paksa dikeluarkan di jalan selain Allah, baik itu di maksiat, baik itu di penyakit, baik itu oleh bangsat, kemalingan, entahlah bencana alam. Seperti kita menggenggam air laut, sekuat apapun tangan kita pasti merejel. Kita keluarkan di jalan Allah, juara. Karena yang akan disamper itu ada orang teriak, mali, hartaku. Kata Allah, nggak ada hartamu kecuali apa yang sudah engkau pakai sampai lapuk, usang, apalagi yang sudah kau makan sampai jadi kotoran, jatah spiteng. Dan kita adalah spiteng berjalan, jangan sombong. Bodoh tuh cewek-cewek cantik mau ke cowok tuh spiteng berjalan. Sama juga, cewek cantik juga apa yang mau disombongkan, mereka juga spiteng berjalan. Cuman Allah tutupi aja.
sok boga pemajikan naik tulis tapi transparan. Wajitna kaciri, jantungna mending tong. Kerennya Allah mah desainnya teh dibukakeun saeutik auratna sudah. Sekali bermasalah dengan anus itu harus buang kotoran lewat selang ka dia di jalan teh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini ala dikrika. Allah tidak biarkan kita. Kenapa dirimu merasa sepi? Mata diurus, buuk diurus, halis diurus, ceuli diurus. Bagaimana cara ngurus Allah? Perhatikan saja. Kunaon tai ceuli pai? Berarti Ustaz pernah eta ngabohong? Pernah. Sugan teh selek ganas. Tapi pai tai ceuli epi eta. Ngalin bejaan atuh nya aja disimpan orang yang nyaho rasana melalui laboratorium yang lain. Biasanya orang pahit. Kebayang tuh mun tai ceuli amis. Udang sare riweuh eta bersihan sireum. Hebat ya, Robbana maholata hadza batila, tidak ada yang batil yang Allah ciptakan. Irung di buluan coba. Kebayang mun irung tuh make bulu, kotor darah yang masuk kita hirup ke dalam tubuh kita. Nya tuh saeutik gawe nya ai irung make filter mah bulu kan runtahna teu ngilu asup. Teu nampuyak isuk-isuk teh. Rek nu geulis, rek nu kasep, kunaon lamun ngorong teu langsung dipiceun. Ngaku. Pasti dipake wirid heula. Sudah. Ngaku. Ini habit banget. Sok jelema ngorong teu langsung dipiceun kunaon? Nah wajib dikieu-kieu heula. Cepel Ustaz iya ngerti, tapi nah betik kieu-kieu da leutik Ustaz mun gede mah dikieu. Eta Allah Rabbul Alaminan juaranya. Nu kitu we diurus. Jeung apik nyimpen korong mah. Tara sembarangan pasti minimal di korong meja. Karena yang di luar meja mah apel lain upil. Jeung tara nampuyak nyimpen korong teh dinya tara suka ngumpul sakeresek teuing ka mana teuing ku saha aya pengumpulna berpikir teh visioner heueuh nya Allah mah kitanya yang jauh dari Allah sering melupakan Allah padahal Allah teh Rabbul Alamin yang mengurus segala. Buatan Allah mah apa coba yang dipakai lalu berkurang? Sendal masa maha kumaha menipis. Buatan Allah masuk meni pake suku tong disenang ieu bisa ngandelan maka nu pendek tong make senang ame nonsar ame ngajangkungan lain ame ngajebragan tong mungkin aya jangkung mah ya kadon perpecahan antar sukunya orang behe sok punduk pake nanggung dekok mun cukup. Kang beca tang ngebose ngapoe meotan ngasan. Pembuktian ke balik teh beres setengah bungkus rokok mang nyabak mang. Nah pembuktian cek Ustaz Ebit can tukang beca mah sok tarea sueuh gawe atuh deui. Naon LGBT yang nyabakan tukang beca. Tapakur mang tapakur. Ya, ini ala dikri ka. Ingat aku ingat kamu. Nabi saja masih mohon bantuan. Karena memang dominan sekali di keseharian kita lupa ke Allah. Manusia mah tidak perlu lupa. Padahal kita tidak dibiarkan oleh Allah. Sekali saja Allah menyerahkan satu urusan kepada kita, riweuh kita. Cik Allah teh, mana urusnya ngicep, mana sabelah panon ke sorangan. Riweuh teh tiap ngicep. Capek lah. Berarti kita tidak sendiri. Ini jalan penghantar ke surga. Wa syukrika, syarat ingat, syarat syukur itu ingat. Siapa yang memberi? Berapa harga yang diberikan nilainya? Lalu setelah tahu dan sadar Allah yang memberi begitu mahalnya seluruh pemberian Allah, tinggal tugas kita wa syukrika,
menempatkan segala sesuatu tepat pada tempat. Maka syukur Nabi mah sholat. Dan memang pokok manusia diciptakan untuk ibadah, dan sholat adalah ibadah. Tak ada orang bertanya, anak santri, Ustadz, hari ibadah teh untuk siapa perintahnya? Saya jawab dengan penuh filosofi, ibadah mah diperintahkan bagi siapapun manusia yang memiliki kepala. Kan banyak yang punya kepala tapi tidak sholat, berarti wahuluan. Jadi pakai mikir ibadah teh keur nu aya sirahan, nunggu aya sirahan teh daek ibadah, berarti sarua jeung eueuh sirahan. Di mana kepalanya? Kan kepala teh isinya pemikiran. Maka Pak Ina tadabun mereka mana ini sampai lupa ke Allah, itu mau kemana? Bersyukri Kak, bersyukur apapun dari Allah semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Tepat niat, tepat saat, tepat kaifiat, proporsional. Ada dalam ridho Allah, nanti Allah ridho kepada kita. Udkuruni adkurku. Ingatlah aku, nanti aku senantiasa ingat kepadamu. Dulu saya mau mobil ngalamun, sekarang mulai ngitung ruas jari. Karena subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Saya baca keutamaannya, itu meliputi langit dan bumi. Tenang nanti. Kalau enggak hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Baca Al-Fatihah, apa yang kita bisa? Wattaqullah mastata'tu. Biar ada perubahan signifikan. Nanti lalu perhatikan apa yang terjadi. Yang dilihatnya indah-indah, karena ingat kepada Allah itu hati menjadi tenang. Ketemu sudah. Berarti ketika hati tidak tenang, saat itu pun kita bukan sedang memikirkan dan mengingat-ingat Allah. Jawaban kuncian. Kalau teteh AA dalam keseharian merasa resah, gelisah, gundah gulana, galau, risau, kacau, balau, berarti saat itu pun Anda sedang didominasi pikiran, perasaan yang tidak sedang dalam mengingat Allah. Yakin itu. Yang jelas jawabannya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, banyak ingat kepadaku hati menjadi tenang. Berarti ketika tidak ingat kepada Allah, hati menjadi tegang. Seperti surat Toha ayat 2, Quran ini aku turunkan, inna anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Quran ini aku turunkan untuk menjadi mudah. Berarti kalau hidup susah, jauh dari Al-Qur'an. Sederhana ya, kalau udah ketemu. Maka ingatlah aku ingat kamu. Kedua, janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah, memenuhi, mengajaibkan. Al-Mujib itu yang mengajaibkan. Permohonan-permohonan. Memohonlah kepadaku, karena selain meminta kepadaku, di luar aku itu PHP, pemberi harapan palsu. Maka kalau pagi itu diusahakan sarapan, tapi diusahakan jangan sarapan palsu. Harapan palsu aja sakit, apalagi sarapan palsu. Karena mau besok kayak angin palsu, yang palsu-palsu mah nggak enak lah. Tapi saya suka kepada seorang penjual, jujur dia tahu ini teh barang palsu, dikasih tahu bahwa ini gigi palsu. Penjual pedagang yang paling jujur mah tukang huntu palsu. Bebeja ya teh huntu palsu. Tapi egois, kan dibayar ke duit asli. Kuna bayar ke duit monopoli ya. Itulah kehidupan. Roti tawar, pas sambelkeun teu bisa ditawar. Nah, ini maksudna mah ngajak gelut. Aya tukang dagang nu prinsipil, tukang foto 2 kali 3 cek urang genep, lain 3.000. Urang teh kabawa bodoh dibayar we da perlu ke KTP. Egois teu bisa dirubah. Gitu we prinsip nanti. Tapi hidup harus saling menghargai. Saya punya pepatah dari sebuah kisah yang saya baca. Pesan udah di caption ini. Satu ketika rombongan pemuda nih weekend ke pantai. Jelema teh sarua kabehnya aya nu lebay ka pantai memakai sepatu. Sangana lebaran meureun.
anu telanjang kaki anu pakai sendal mah rada leuweung. Ieu pakai sepatu gaya Oakley. Kemana mana? Sepatu kabitaeun ngojay. Aing kadung tadi tinggalkan di hotel sepatu aing mana tuh? Buru ngojay simpan we sepatu mah disimpan di sisi pantai simpan we. Bari ngojay teh rek teuing. Sieun tiba-tiba kerengeunah ngojay pas lilir sepatuna eueuh langsung galau. Manis sepatu 1,5 juta tuh. Galau segala orang yang merindukan kasihnya. Nulis na pasir pantai teh. Laut pencuri. Karena sepatu bagusnya diambil oleh ombak. Tapi di sebelahnya ibu-ibu menulis laut bukan pencuri, laut pembunuh. Bu, kenapa nulisnya kayak gitu? Anak saya pun tenggelam di laut ini sampai terbunuh kayak kasus Pulau Mas. Ya. Tapi torojo perahu ke sisi turunlah ikan banyak dari seorang nelayan. Seekor nelayan. Emang nelayan berekor. Dan nelayan nulis terima kasih ya Allah, lautmu penuh kebaikan dan baik hati sehingga dapat rezeki banyak hari ini. Nulis si pelaut beres nulis, datang seorang pemuda yang memakai selaman dan teriak ke atas, lalu menulis terima kasih ya Allah, ternyata laut penuh berkah karena aku mendapat sebongkah mutiara dan sebutir belia. Yang unik, tulisan itu udah semua penuh dengan berbagai curhatan. Tiba-tiba ombak datang menghapus tulisan itu semua. Jadi hidup itu tergantung dari sudut mana memandang. Kalau kita mau jadi ahli surga, memiliki jiwa sampai surga, biarkan orang mau berkata apa kepada kita, karena semua akhirnya akan dihapus. Paham ya? Ninja Hattori, nikmati aja perjalanan hidup asik tong dewe. Karena untuk ke surga sampai kita memiliki jiwa ku sampai surga itu, semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Jangan dikira ustaz nggak ada yang goda. Setan lagi ustaz deh. Dedek moal. Dedek moal. Ya, berat. Satu, ingatlah aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah, berdoalah kepadaku, nanti aku penuhi seluruh permintaanmu. Jangan lupakan ya. Kita bisa duduk di masjid ini, yang merasa bisa, harus bisa merasa. Siapa yang mendoakan kita menjadi seperti ini? Orang-orang yang terbaik doanya, walaupun kita tidak tahu dia mendoakan kita tanpa henti. Mom, you are my everything. Ma, kau adalah segalanya ku. Tong ditulis na status ke si mama komen. Nya segalana ku mama. Mother's Day, Ingat ka mama setahun sekali doraka maneh. Mama ingatnya ke kita 24 jam. Saya terakhir tidur di rumah mama walaupun usia sudah mau 41, masih di simbutan, diusapan, bari diplong, lalu dicium kening saya. Rabbi, abli terdengar lirik upamina solihin. Allah, jadikan anakku jadi anak yang soleh. Sambil menatap wajah kita. Bayangkan terakhir kali kapan kita menatap wajah ibu kita, lalu berdoa secara seksama seperti ibu kita membasahi bibirnya dengan doa tertulisnya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ud'uni astajib lakum. Kau sayang ibumu, mintalah kepadaku. Aku yang akan merubah takdirnya dengan mensolehkanmu. Karena ada doa ibumu, ada dirimu. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan anakku pendiri sholat, yang merasa bisa takbir, yang merasa bisa ruku. Siapa yang memandikan kita waktu kecil sehingga kita jadi hebat dan seperti hebat sampai detik ini? Pernah memberikan sabun untuk mama kita? Sebatas sikat atau odolnya?
pernah mengontrol tempat tidurnya, pernah terpikir untuk memberikan spraynya wangi-wangi, menggantikan bantal untuk sebatas menikmati usia senyanya supaya agak sedikit nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena orang tua kita sering terganggu nyenyak tidurnya karena menjaga kita waktu itu. Berjanjilah untuk memiliki jiwa sampai surga. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita satu ketika diberikan rumah dengan rezeki yang Allah mudahkan kepada setiap kita, berjanjilah untuk menyediakan kamar khusus untuk ayah dan ibu kita. Ada air hangatnya, handuknya baru wangi, dengan tempat tidur terbaik. Lalu ibu kita rajakan di rumah kita. Dan siapa merajakan ibunya? Allah rajakan dia. Kita hari ini tidak ada kalau tanpa ibu kita dan kerja keras ayah kita. Kita bukan Adam dan Hawa yang tidak pernah punya ayah dan bunda. Kita bukan Isa yang tidak pernah punya ayah. Kita sempurna. Bagaimana hajatmu akan tergapai dan tercapai kalau kau lupa berdoa kepadaku tentang orang tuamu? Anishkur liwalidaika. Mana rasa syukurmu? Rabbi auji'ni, ya Allah ajarkan tentang ini kepadaku, an ashkura nikmataka allati, atas apapun nikmat yang kau anugerahkan kepadaku, apapun itu. Ini ala dikrika wa syukrika. Bicara syukur gak bisa kita lupa bahwa kita ada karena orang tua kita. Anishkur liwalidaika. Saja di jodoh kita terhambat, kita memantankan kedua orang tua kita. Padahal ridho Allah ada di ridho orang tua. Minta maaf, mohon ridhonya, minta percepatan dengan ridhonya. Saya ketika lama udah pengen nikah, tapi nggak ada yang dapat aja feelnya. Geus kaimpi ku mama aya karangan di bukit. Tiap ningali lalaki aya karangan lompat. Betul, saya ada karangan di sini. Aduh, mama keren banget. Nah ini adalah dikrika syukrika. Bicara syukur rumusnya ud'uni astajib laku. Hei, kamu ada doa ibumu. Pernah mendoakan ibu kita? Bibirnya yang selalu basah 24 jam. Maka saya kemarin marah banget. Kenapa? Ingat ke mamanya setahun sekali. Itu jebakan Yahudi. Di Mother's Day aja ya, yang terjebakan. Sok ingat ke mama jam seberapa ini ketrok. Bising jadi wajah terakhir yang kita lihat dari wajah ibu kita teh. Ribut keningnya teh bekas apa teh? Bekas mengkhawatirkan kita anaknya takut tidak bahagia. Kadang gelangnya copot, antingnya copot, kalungnya copot, asal kita bahagia kelihatannya. Walaupun caranya anaknya mengajukannya dengan cara penipuan. Untuk praktikum lah, kerja kelompok lah, duit cair pakai naktir babaturan anak di warnet gitu. Mama tahu Pak, senyumannya mungkin dia bahagianya saat ini dengan cara seperti itu. Gak pernah mama itu dendam. Dia bicara syukur, bicara sikap kita kepada orang tua. Berapa juta suapan dari tangannya memaksa mendatangi mulut kita, sehingga kita jadi kuat sampai hari ini. Mama gak mau anaknya satupun terlambat makan. Kita main pun dikejar. Teteh, main bola ya, tapi ini dulu. Gak sadar. Yang jadi kita hari ini ketulusannya. Pernah mengejar mama dengan 1 sendok nasi, lalu dipaksa masuk makanan ternikmat, terlezat dari hasil keringat. Kita bujuk mama untuk menikmati. Pernah saya coba setengah sendok masuk, yang ada air matanya keluar. Mama tidak perlu ini, tapi berubah saja. Dia pentas orang tua gak akan terbayar. Dan surga di bawah telapak kaki ibu. Jiwaku sampai surga. Berapa dalam seminggu ini?
dan sengaja mendatangi kaki ibu yang merupakan pintu surga. Al-jannatu taqta min aqdamil ummahat. Mendatangi, mah, aku rindu surganya Allah, pinjam suku mama. Tolong mama kedua, tungguin sampai sholatnya beres, angkat kakinya, doain aku mah. Kuat insya Allah anak mama. Sampo termahal yang ada di dunia itu air mata ibu ketika menetes ke ubun-ubun anaknya. Pernah sengaja menyodorkan kepala kita hanya untuk reklamasi air mata ibu? Kapan terakhir kita memegang pinggangnya dengan tulus memeluk hanya untuk mendapatkan maaf dan ridho? Kapan kita tidur di pahanya? Rindu ya disalik sih. Benar, itu obat segala penyakit. Udkuruni adkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Aku mengingatkanmu. Jangan melupakan kedua orang tuamu, karena kalian tidak akan pernah ada. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhoku ada di ridho orang tuamu. Kenapa kau lupakan? Kau melupakan orang tuamu sama artinya kau sedang melupakan kama rabbayani. Orang tua itu malaikat yang terlihat. Pengurusannya seperti Allah mengurus kita. Tak pernah minta berharap balas. Kita sholat bukan untuk Allah, untuk kita. Doakan, Allahumma gfirli li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada doa orang tua kita bisa duduk di sini teh. Banyak orang tua yang menangis, Ustaz, anak saya pengen kayak anak-anak Popo ke masjid. Ibu lebih tulus lagi mendoakan ya. Mungkin belum saatnya. Sok bu, karena hanya doa orang tua yang menembus batas. Begitupun doa anak yang tulus untuk orang tuanya. Akhirnya anaknya luluh dengan sendirinya karena ibunya tidak berhenti mendoakannya. Alhamdulillah Ustaz, dan makasaka masjid tastiasa ngawati banjum antukan butuh. Luar biasa. Ingat aku ingat kamu. Berdoalah kepadaku, aku ijabah doa-doamu. Doa anak kepada orang tua. Ibu kita selalu basah bibirnya. Kapan kita terakhir menyebut nama doa, mendoakan kedua orang tua kita dalam sujud kita? Sok dimulai, sok. Udah gratis, memakai kuota. Sebut kedua nama orang tua kita. Si ayah, ini belum si ayah, baru si ibu. Si ayah teh, aminkan ya. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Saya tanggal 31 Januari ini ada bonus dari Allah. Saya kan sering cerita ya, kalau dalam muhasabah, tangan ini sudah sangat merindukan dan terasa hangatnya memimpikan kedua tangan orang tua saya pegang untuk hanya berumrah, bertawaf di hadapan Ka'bah. Saya doakan di masjid manapun ketika bermuhasabah. Coba doa itu berpihak, karena hanya doa yang berubah takdir. Ada bonus umrah buat Ustaz Evi. Boleh ngajak siapapun. Saya ajak ibu saya, mau umroh yuk. Si bapak aja dulu. Sekalian gladi resik, kan kita udah nabung buat haji bi. Si bapak aja dulu. Bapak saya ini tahajudnya gak pernah berhenti, subhanallah. Alhamdulillah, bi senang berkaca-kaca. Saya ingat bapak saya tuh pekerja keras dulu. Tahu-tahu anaknya besar karena pulangnya malam. Nyawa everything is gede, ada bang pulangnya malam wae, ngalembur. Dengerin lagu Ebit tuh suka nyayat di hati. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Kalau saya lihat wajah ayah, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Usianya sudah cukup, tampak tua dan lelah. Keringatnya masih mengucur deras, namun tetap sabar. Cari nafkah membahagiakan kita. Kadang usahanya lembur, tidurnya terganggu,
sholatnya tidak terlalu khusyuk karena khawatir akan anak-anaknya. Kau tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Dan dalam hening sepi ku rindu, adakah kita menyebut nama keduanya, ayah kita? Pak umroh yuk, senang. Akhirnya jam sing kuat membawa agama, luar biasa nikmat baca. Itu belum seberapa ini. Akhirnya doa kita diijabah. Ingatlah aku ingat kamu. Berdoalah kepadaku, ijabah. Kau ingin aku tambahkan, bersyukurlah kepadaku. La in syakartum la azidannakum. Ini adalah dzikrika wa syukrika, bersyukurlah. Bersyukur itu perbaiki sholat. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki tatanan kehidupan dunia dan akhiratnya. Dukung. Barang siapa yang memperbaiki akhlak kepada orang tuanya, dia sedang memicu dan memacu bagaimana ridho Allah berpihak kepadanya. Maka bersyukur. Aku tambahkan. Yang kita butuh hanya satu, pertolongan Allah. Intan surah yang surkum. Kau makmurkan masjidku, aku makmurkan kehidupanmu. Cukupkan ibadahmu kepadaku, aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, aku benahi. Karena kau diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia aku ciptakan untukmu. Kenapa masih khawatir akan itu? Jadilah keluargaku, pemakmur masjid, alhamdulillah. Penghafal Quran, ahlullah. Rezekimu aku jamin. Siang malammu aku jaga. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Sering-sering takbiratul ihram. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Siapa yang menopang kelelahanmu dalam menjalankan kehidupan? Kau tergopoh-gopoh, lelah karena tidak lillah. Aku yang menahan kejatuhan. Sering-sering sholat. Ingatlah aku ingat kamu. Berdoalah kepada aku ijabah doa-doamu. Dengan kelembutanku, pelan tapi pasti. Tidak ujug-ujug memang. Bersyukur, aku tambahkan. Tolonglah agamaku, bukan artinya lemah. Islam tidak perlu kita yang perlu Islam. Dakwah gak perlu kita yang perlu dakwah. Maka ambil bagian, karena Islam akan dimenangkan. Maka aku jadikan kamu pemenangnya. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Ambil bagian. Di Bandung Lautan Kajian, keren tuh kemarin malam robo TSB. Dinding nggak mesti sholat subuh aja, bisa maghrib pemuda. Biar sederhana, keren. Doakan guru kita ini semoga dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rumah tangganya, ditambahkan ilmunya. Ribuan anak muda sholat isya sampai melimpah ke lahan parkir. Jangan merasa bisa. Ini ada doa orang tua kita. Ingat aku ingat kamu. Berdoalah kepadaku, berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Hanya doa yang berubah takdir aku ijabah. Lalu apa lagi? Tolonglah agamaku, nanti aku tolong. Kau banyak dosa, sepertiga malam aku gak pernah tidur. La ta'udu sinatu wal naum. Aku turun ke langit bumi, aku menunggu hamba-hambaku yang bermaksiat, yang aku tunggu di sepertiga malam. Tapi kau malah tidur. Kata Allah, sebelum tidur berwudulah. Capek ya Allah, sholatlah. Apalagi sholat, wudu aja dingin. Lihat tanganku sudah dihimpit pahaku, ya Allah, saking dinginnya. Berucaplah nama-namaku, subhanallah. Sare calawah. Cek malaikatnya, ya Allah, gimana ya hambamu seperti ini, biarin. Mungkin dia terjaga nanti. Kasih waktu aja. Terjaga, lihat notification grup, bukan bangun berwudu. Sare deh. Ya Allah, kau tidak marah? Biarkan. Mungkin subuhnya nanti dapat. Subuhnya pun kesiangan. Ya Allah gak marah. Allah itu penanti yang setia. Kenapa Syekh kita masih dihidupkan? Imam Syafi'i ditanya oleh santrinya, masih diberikan kesempatan untuk beristighfar.
Seluas apapun dosamu, datangi sengaja. Jangan bicara cinta setengah mati terhadap seorang kalau tidak pernah bangun sepertiga malam. Jiwaku sampai surga, Allah surga. Cari amal-amal yang dengannya kita dihantarkan ke surga. Karena surga tidak cukup dengan amal. Tidak akan masuk surga seorang dengan amalnya sendiri. Jadi sa'ahadu minkum yunji amalu wala anta yusuf. Apakah termasuk engkau yang tidak akan masuk surga disebabkan amalmu sendiri? Wala jannah. Lalu dengan apa manusia masuk surga? Hai jiwa-jiwa yang ingin mendapatkan kapling di surga. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i sini ila rabbiki radiyatan mardiyah. Manusia masuk surga illa an yataghammadani Allah minhu bimaghfiratin birada'in wa fadlin wa rahmatin. Manusia masuk surga dengan 4 hal: rahmat, karunia, ridho, dan ampunan dari Allah. Sering-sering ke masjid kalau masuk surga karena rahmat. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Berarti orang yang ke masjid dia memiliki jiwanya sampai surga. Pintu surga itu leluasa. Saya pakai skala berdasarkan satu hadis, baina Makkah wal Himyar aina au baina Makkah wal Basrah. Satu pintu surga itu luasnya seperti Makkah dan Himyar, Makkah dan Basrah, Irak. Segede pulau Sumatera. Maka pantau masjid malah lega. Ayan pas sedek-sedek asup ke masjid, nggak ada membaliknya pas sedek-sedek sen batu kersenal. Untuk ke surga itu terbuka. Jiwaku sampai surga, cuman paham nggak jalannya? Jalan ke surga itu murah harganya, tapi anehnya banyak yang ogah. Jalan ke neraka mahal, banyak yang suka. Bioskop ngantri, padahal mayar. Kadang kacopetan. Tapi begitu banyak peminatnya. Masjid kadang diberi ngopi. Apakah harus dibalik ya? Biar masjidnya selalu ngantri di tiketan gitu mah. Pret digratiskan wae. Saya mau di tiketan insya Allah pinuh ku angin. Dengan rahmat Allah maftah li abwaab rahmati. Tong di masjid wae Allahumma inni as'aluka min fadlik. Cari karunia Allah. Berikhtiar, ikhtiar adalah perbuatan, rezeki adalah kejutan. Fa idza quriyatis shalah fantasiru fil ard. Sebagai pemilik jiwa yang merindukan surga, cari karunia biar bisa berbagi. Indah sekali. Innal ladzina yatluna kitabullah, baca kitab Allah, aqamus shalah, lalu salat, punya ikhtiar dong biar bisa zakat, infak, sedekah. Enjoy, stress, duit loba bang butuh eueuh. Nikmat bisa. Tijaratan lan tabur, Allah tidak akan pernah kurangi, rugikan orang-orang seperti itu. Baca Quran, sholat, bersedekah. Surat Fatir 3529. Kalau masuk surga dengan ridho, radhiyallahu anhu wa radu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ikuti para nabi dan para sahabat karena mereka kelompok orang yang diridho. Ikuti aku dan para sahabatku. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli, nikmati surgaku. Fi ibadi, fadkhulil jannati. Jiwaku sampai surga. Cuma sabar di amalnya itu. Harus punya amal rahasia, amal. Ninja aja punya senjata rahasia. Kita punya amal rahasia apa yang tidak diketahui banyak orang. Kita terjebak caption sih, terjebak update, terjebak upload. Jadi awal menteng update-nya sampai foto dia di suku dia dipoto OTW masjid rent reaks ya, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. OTW duha, OTW tahajud, OTW nah memang ku duha jeung tahajud mah henteu eta make foto-foto heubeul ta tanggalna. Jadi riuhnya ria, ya amalnya habis, nggak sampai ke surga. Walaupun ujungnya kullu umatin dakhalal jannah, seluruh umatku akan masuk surga.
Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Mau tidak persoalan. Dan namanya mukmin mas, kecil apapun keimanannya, ujungnya masuk surga. Kemarin saya di Pusdai waktu malam tahun baru tuh, saya dapat ilmu dari Atian Ali. Jalma kafir muntah sholat dorakat tuh. Ceramah kafir muntah sholat dorakat tuh. Jalma kafir tuh sholat dorakat. Nyantet tuh. Tamun mung doraka kafir weh. Jika nu gelo kunaon antara gering. Da keur geuring. Jadi jalma kafir mah teh salat ge geus teu doraka karena dia akan masuk surga tanpa masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka lagi tanpa mau ditanya deh langsung ditigrik. Tapi ada sekelompok mukmin yang kemudian masuk neraka dulu. Kenapa? Untuk membersihkan dosa-dosa yang belum selesai di dunia. Lalu nanti ada hadis nempel di pinggir neraka teh kuning emas. Kata Allah, bersihkan Jibril, mandikan di Bahrul Hayat, sungai kehidupan, lalu angkat ke surga. Ceritanya keren ini, dikasih rieu. Jadi anu baru dakip mas story mangus di surga ti heula, sieu mah kana loba dosa, ngaji dengan sewaktu-waktu, dosa mah dicuci heula di keuman. Cokot ku malaikat simpan lalu di stempel jahanamiyun, mantan neraka. Tapi budak hipma story mah ada bersih hatena mantak asup surga ge. Untuk dipoyokan untuk terlambat datang di mana wae bro. Urang mau main karambol, geus biliar mane karek datang. Terus eta stempel naon lantaran mantan neraka. Moal mah kitu di akhirat mah. Gua poyok momoyok. Cuman si orang ini unik gitu, disimpan di teras kayak keluar di ospekan teh. Indah kieu teras surga. Karek ningali itu tebing keraton kayaknya yang dipoto di halaman surga. Ya Allah, kalau seandainya aku bisa masuk ruang tamunya aja. Cak Allah teh aslina ya Allah sok atuh. Masuk. Duh, kunaon kieu ruang tamuna ningali ka ruang tengah. Ya Allah, keren deui. Di tengahnya ya Allah tadi ruang tamu namun sampai Allah di hadis qudsi itu tersenyum di dapurna ya Allah jadi hayang apa ibu dak eta coba mun maneh baheula teu baong ya. Ada pertanyaan Ustaz, kalau nanti di surga kita kan awalnya seperti ini, mungkin prosesnya naudzubillah min dzalik, siapa pengen masuk surga tanpa hisab maka lagi membingkai kesyahidan. Saya tidur cuma 3 jam, saya pengen wafat dalam dakwah ya uji gitu. Amin nasyhada ya Allah wafatkan aku dalam kesyahidan berbekal wudu. Amin kan atuh. Tong ayeuna tapi betah kene. Ya. Dan rindu ke Rasul ya. Menang tuh orang jalan-jalan maqam mahmudah ke tempat tertinggi, tempatnya Rasul. Boleh. VIP kan pasti membalik deh karena PPJ nah tuh di luhur itu Rasul link ameng wah fasilitas Rasul teh tersoalnya pasti membalik deh walau alam lah. Maka kata Nabi surga itu wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala aqlun mutasawwarat. Lain surga bisa digambarkan kene kalaupun dapat isyarat tentang surga di Quran itu mah isyarat saja, lebih dari itu. Mun urang ngagambarkeun surga, encana naon? Lagu Welcome to my paradise, paradise cek Tony Q eta mah. Kumaha? Lain surga dibayangkan. Kalau masih tertembus, tercapai oleh pikiran dan logika can surga. Ya, baiti jannati rumahku surgaku. Nabi hanya punya segelas air jam-jam dan 1 butir korma kering. Surgana di mana eta? Urang mah amak-amakan. Muah. Surga cari harang jeung korma garing, seblak ceker jeung pop ice we. Ya. Gitu. Surga itu ada di keyakinan. Makanya orang tuh sabar, syukur karena itu yang menjadikan jalan dihantarkannya kita kepada kelompok jiwaku sampai surga. Maka kalau baca Al-Fajr pagi itu enak tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu sesak dada tuh.
layak nggak dapat panggilan ini? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Peluklah aku ya Allah, ridhoi aku untuk mendapatkan ridho. Fadkhuli fi ibadi, dengan lirih Allah memeluk kita. Salamun qaulan min Rabbi Rahim. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Janji Allah, basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat yang tajri min tahtihal anhar kullama ruziku. Semua rezeki yang ada di sana, minha min samaratin, buah-buahan apapun silakan. Rizqan qal. Sampai bertanya, rezeki apa ini ya Allah? Qalu, Allah menjawab, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha. Tidak hanya ini, buah-buahan, sungai-sungai. Hei, kamu dulu riweuh di dunia sampai silih kadek jeung babaturan. Kamu suka pasangan, walau fiha ajwaj, pasangan-pasangan, bukan satu, pasangan-pasangan loba, satu orang 70 bidadari, kiung-kiung teh. Dan tidak ada cemburu lagi di sana istri kita dengan hasil amalnya. Kamu bahagia, coba dari dulu nggak cemburu. Ya, ini surga yang tak dirindukan, tahu? Mau nggak? Gimana? Soalnya udah dari itu. Bidadarinya luar biasa, tidak bosan dipandang mata, selalu perawan. Sabar ya, butuh payu ayuna. Ya. Sabar. Semua ingin masuk surga, tapi saya tahu semua sama potensinya, tidak ingin perginya. Ya, arbungnya ini namanya. Masuk surga, mau yuk ini nak, engke. Walau biha azwajum mutahharatu wa hum biha khalidun abadi, nggak bisa balik lagi ke neraka. Gimana ya? Allah ini as'aluka ridho wal jannah ya Allah. Ridhoi kami untuk mendapatkan jatah pintu surga dari manapun kami masuk. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkan kami dari percik api neraka. Sampai ada film surga yang tak dirindukan. Isi tawaran surga sombong pisan. Ini jalan termudah. Sesek memang dada, harus berbagi rasa. Tapi itu jalan, gak ada jalan ke surga itu tidak menantang rasa. Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri, Ibrahim dalam tekanan api, semuanya diuji. Musa ditenggelamkan di sungai Nil, dialirkan sampai bisa mengalahkan Fir'aun. Maka jangan merasa beriman kalau belum diuji. Jiwaku sampai di surga, artinya senyumi aja seluruh ujian yang menimpa ketika ingin memiliki jiwa sampai surga. Karena nanjak, aku raqabah, nanjak bisa. Tapi kalau yakin Allah tuntun Ibrahim pun selamat dari kobaran api. Musa pun bisa menembus laut dalam tekanan Fir'aun. Saya punya cerita klasik. Jadi ahli surga itu punya karakter. Waladhi nafsi biadihi la yu'minu abdun. Demi Allah, tidak beriman seorang sebelum dia mencintai hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini berat. Jadi satu rasa. Orang lain sakit, kita ikut sakit. Ayo orang baliknya batur labuh orang surah. Hek dong. Ulah. Sama iman mah ikut merasakan. Keren nih anak muda yang diujinya luar biasa. Di usia senja ibunya masuk ruang ICU, penyakitnya komplikasi segala ayah. Ditunggu pulang kerja nggak ke rumah, langsung ke ibunya. Sabar ya mah, aku nyari buat obat. Dokter keluar di pemeriksaan terakhir ibunya setengah pesimis dan apatis. Kayaknya ibu anda nggak bisa ditolong lagi. Anak itu berderai air matanya, mah aku tidak bisa berusaha maksimal. Maafkan aku ya mah, aku ingin mama sembuh.
Tapi dokter menyatakan seperti itu. Ya, sempurnakan saja ikhtiar kita. Coba cari obat. Yang terakhir kalinya, mudah-mudahan ibu ada harapan sembuh. Pergilah anak itu dengan gontai, bensin yang saat, belilah di pom bensin SPBU. Dalam antrian ningali seorang ibu kucing yang lumpuh dikerubuti anak-anak yang lucu, dijilatin ke ibunya, dia menangis. Seperti itulah ibuku kepadaku, makanya aku ingin ya Allah ibuku sembuh dari komplikasinya. Ternyata ibunya kurus, lumpuh, anak-anaknya masih perlu disusui. Nuraninya berkata-kata, "Mang, bensinnya 3.000-an, nitip motor sebentar, beli sarden dia." Pindang yang dikalengi ditaburilah ke kucing itu. Terlihat bahagia sekali kucing itu, saling menjilati. Ibunya menyuapi bayi. Ternyata selama perjalanan ke rumah sakit, si anak itu ibunya tertidur dan bermimpi. Lalu dokter setelah bangun si ibu dari tidur, anak itu kaget. "Ibu saya dipindahkan ke ruangan mana?" Pikirnya udah betul kata dokter, ibu saya sudah tidak tertolong. Menangis terseduh-seduh, "Ya Allah, berikan kesempatan untuk aku bercerita, berbagi, berkata-kata dengan ibuku." Udah berburuk sangka saja. "Oh, ibu Anda dipindahin ruangan," katanya. "Ruangan mana, dok?" Keajaibannya, dok. Cerah wajah ibunya dan bisa duduk saat itu juga dengan matanya yang menetes bahagia. "Nah, ibu tadi tidur sebentar. Tiba-tiba dalam tidur ibu ada seekor kucing yang menengadahkan tangan ke langit mendoakan kesembuhan ibu. Terima kasih, Nak." Ternyata sedekah ke kucingnya menjadi penyembuh penyakit ibunya. Keren gak? Jiwaku sampai surga. Maka jadilah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya, apapun itu. Ada paku di jalan, ambil. Dengan paku itu kita ambil. Berapa orang yang selamat dengan paku itu kita ambil. Ada orang yang bisa mau melahirkan, kita ambil pakunya, bisa jadi anaknya selamat melahirkan jadi ulama. Gak boleh orang itu masuk surga, karena ada jasa si pengambil paku waktu itu. Kita Allah Jisamsu, jiwaku sampai surga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bolehlah buang rindu 1-2 pertanyaan. Oke. Nah. Punya pengalaman. "Mah, pengen apa dari Epi?" Ini kita nawarin karena kita ingin ngebahagiain orang tua. Saya mengalami. "Mah, pengen apa dari Epi?" Tuh yang kenal. Tapi itu anak paling cikal mama, paling sakit ketika Epi dilahirkan karena launching. Ya, sebagai wujud terima kasih mah, sok mama pengen apa dari Epi, ngomong aja. Tuh. Lihat Epi juga, lihat Epi sehat juga, alhamdulillah mama. Sebelum hijrah dulu, mama teh capek lihat Epi teh kesel. Ya punya kendaraan, ya punya rumah, ya punya istri, tapi mama teh asa kumanya ambar ningali anak mama nu dilahirkan ke mama Epi ngaranna teh. Mama Epi teh naon? Mama nggak pengen anak mama kaya, hanya kaya karena Fir'aun sa'labah Qarun pun kaya. Cek si mama teh, mama nggak pengen punya anak hanya pinter karena Yahudi pun cerdas pinter. Terus mama yang naon teh Epi? Mama yang Epi soleh, jangan bikin masalah. Nah, mama bet kudu soleh mah, karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Pi cuk sama si Allah di naon mah na Al-Qur'an ayat seberapa? Al-Anbiya 105. Sok buka. Saya terhenyak. Ternyata ibu kita tidak minta banyak. Ibu menangis bahagia ketika terlihat anaknya tahajud.
Ibu menangis bahagia ketika anaknya sholat sunat duha. Yang paling indah dalam kehidupan ketika mondok. Saya waktu itu pas usia mau 40. Ingat saya lahir hari Selasa tanggal 19 Januari. Saya pamit ke istri, Neng malam ini aku tidur di si mama. Ya karena mau di imah ribu. Sok surprise tejarolas teh bari jeung aturanana. Mending eueuh si mama. Mah mondok mah happy ya. Tapi jam 12 nanti begadangnya mah. Jam 12 bangun wudu, mah tahajud mah. Tahajud. Mama di belakang. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Sepertiga malam. Al-Fatihah kita diaminkan ibu kita sendiri. Amin. Kita yang dilahirkannya diaminkan oleh yang melahirkan kita. Dijawab doa. Setelah sholat kita berbalik ke belakang. Maafkan Evi. 40 tahun yang lalu jam 12 malam Mama melahirkan Epi. Lahirkan Epi kembali dengan ridho Mama. Mama gak minta apa-apa. Ingin Epi seperti ini katanya. Sing sabar ya. Ujiannya akan lebih berat. Tapi yakin Epi kuat. Mama yakin Epi kuat. Berbulan madu dengan Mama sampai temu subuh sholat berjamaah. Indah sekali. Kalau pertanyaannya, bagaimana cara membahagiakan orang tua? Orang tua melahirkan kita tuh sakit banget. Akan lebih sakit kalau kita yang dilahirkannya masuk neraka, tidak berjiwa surga. Maka beribadahlah, ke masjid lah sebelum dikemesjidkan. Datangi orang tua sebelum orang tua kita meninggalkan kita. Bisa jadi wajah terakhir yang kita lihat dari orang tua kita adalah wajah terakhir yang kita lihat. Demi Allah orang tua kita tidak butuh materi, yang ada materi dia simpan untuk kebutuhan kita. Bisa jadi orang tua kita masih punya hutang bekas membiayai kita tapi tidak mempersoalkan. Yang penting kalian berubah karena hanya anak yang soleh yang merubah takdir kedua orang tuanya. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya panjang. Life is simple. Jangan membuat masalah. Jangan ada konflik lalu terdengar oleh orang tua. Mama menangis ketika mengidamkan. Mama menangis antara hidup dan mati ketika melahirkan. Sehingga dinilai syahidah orang yang wafat gara-gara melahirkan anaknya. Mama menangis ketika kita sakit. Mama menangis ketika kita sekolah takut tidak terbiayai. Mama menangis ketika anaknya punya keinginan tidak terijabah. Mama menangis ketika anaknya lulus sekolah takut tidak terbiayai kuliah, mampu terkuliahkan takut tidak lulus, sudah lulus takut tidak pekerjaan, dapat pekerjaan. Ustaz doain anak saya ya. Sudah berdoa dia sendiri minta doaku Ustaznya. Semoga dapat cepat pasangan. Sampai berumah tangga, mama masih menangis dengan anak yang didoakannya sampai dapat pasangannya. Dengar ada konflik di rumah tangganya. Lalu kapan kita menangis untuk orang tua kita? Sederhana saja. Prakteknya yang berat. Rubah kelakuan. Saat itu orang tua kita akan senyum dengan penuh kebahagiaan. Ada lagi? Misalnya bagaimana cara sikap kita, sikap terbaik kita untuk mensyukuri banyak Allah atau orang tua kita udah nggak ada. Akhirnya misalnya di taman kita juga sebenarnya telat, ternyata pas orang tuanya nggak ada dia sedikit keras, akhirnya masya Allah gitu ya, jadi orang tua nggak ada dia udah luar biasa. Bukan Anda sendiri atau siapapun. Tidak ada istilah terlambat untuk bertaubat. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Jangan merasa kita bisa berhijrah atas prakarsa kita sendiri. Itu justru doa orang tua kita yang diijabah setelah beliau wafat. Idza matal insan in qata'a amaluhu, seluruh anak Adam ketika wafat terputus seluruh amalnya illa min salasin. Yang tidak akan terputus itu salah satunya walidun shalihun yad'u lahu. Anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dalam satu riwayat hadis ada orang tua yang sedang dicambuk oleh malaikat. Mencambukkan orang tua kita punya dosa sebagai manusia, tapi berhenti cambukannya. Lalu ibu kita, ayah kita bertanya,
Hei malaikat, kenapa kau memberhentikan cambukan siksaanmu kepadaku? Kamu tidak tahu ada doa anakmu yang soleh memberhentikan cambukanku ini. Tidak ada istilah terlambat. Hanya anak yang soleh yang berubah takdir. Berubahlah. Mungkin ibu kita terbebas dari azab kuburnya dengan perubahan kita. Karena darah daging kita dari susunya, jasa mereka kita jadi seperti ini. Wa walidun solihun dan ulahu min kasbil walidi. Ini kasab orang tua kita. Kita bisa seperti ini, ada kasab orang tua kita. Secara automatically, anak siapa ini soleh sekali? Yang ditanya anak siapa orang tua kita. Berubahlah, berhijrahlah. Luar biasa. Nggak ada istilah terlambat, brother. Mainkan. Kalau saya mengukur masa lalu, capek lah, nggak bakalan kebayar. Saya kembali ke mama, tapi berhenti. Rezeki Allah mengatur. Saya resign kerja. Memang resiko istri minta cerai dulu, rumah dijual. Tapi saya akan dapat Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Saya takut tiga hal. Allah, ibu, dan anak yatim. Jangan main-main dengan anak yatim. Satu ketika Ridwan Kamil ngundang wali kota. Saya pending, gak bisa. Nah, tukang, ya udah yatim mesti lah. Karena Arab bisa bergoyang dengan seorang yatim bernama Muhammad. Saya seorang ayah dari 3 orang anak. Kalau anak saya pengen jajan, ayahnya nggak punya, sakit tuh di sini. Bayangkan anak yatim. Kalau pengen jajan mintanya ke siapa? Nak, aku lah bapakmu. Berani nggak? Ibu kita meninggalkan kita. Silaturahmilah ke uwa, ke bibi, kakaknya, adiknya, itu pengganti ibu kata Nabi. Lanjutkan silaturahmimu kepada ahlinya. Perbaiki akhlakmu. Datangi adiknya kalau mama paling gede. Peluk, bi, hampuranya sama mama bahwa aku kurang dekat. Karena ada beberapa kasus anak lebih dekat ke bibinya, ke uwanya, karena ibunya tidak menyentuh langsung karena bekerja di Arab. Tetap hormat ke orang tua mah. Walaupun secara psikologi, karena saya dibesarkan lebih bisa ya, harus birrul walidaini ihsana. Bukan masalah ngurus ngebiayain, ini perintah Allah. Maka doakan. Sekarang juga doakan. Allah magfirli liwali walidayya kamu mah kamu rabbayani shaghira. Semoga orang tua kita yang sedang sakit malam ini Allah sembuhkan. Allah cabut rasa sakit dan penyakit yang menimpanya. Siapapun orang tua kita yang punya hutang, terlebih hutangnya bekas membiayai kita dan belum terbayar, tanyakan, mau punya utang buat pernah buat membiayai aku. Lunasi kalau kemungkinan untuk dilunasi, ringankan bebannya. Ampuni ya Allah siapapun orang tua yang pernah menzalimi anak-anaknya, menelantarkannya. Ampuni mereka. Terima seluruh amalnya, bebaskan hisabnya. Kalau ada orang tua kami yang Engkau jemput lebih dahulu melalui kewafatannya, sampaikan salam rindu kami kepada keduanya, kepada orang tua kami yang sudah Engkau peluk. Peluk dengan pelukan terlembut, wahai Zat yang maha lembut. Sampaikan salam dan doa kami untuknya. Pertemukan kami kelak di akhirat di surga yang Kau janjikan untuk kami, membuang rasa rindu kami kepada kedua orang tua kami. Bercengkrama dalam kenikmatan yang sama ya Rabb. Engkau berjanji hanya doa anak yang soleh yang Kau dengar. Ya Allah, siapapun orang tua yang hari ini sedang diuji oleh nakalan anak-anaknya, berikan hidayah anak-anaknya, tenangkan jiwa orang tua kami yang sedang diuji. Siapapun orang tua kami yang sedang tenggelam dalam masalah, keluarkan ya Allah dari ketenggelaman dalam masalahnya sehingga mengganggu kehusuan ibadahnya. Ya Allah, ya Rahman, rahmati kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Ya Allah, kehendaki kami Engkau pilih untuk Engkau berikan rezeki langsung dari sisimu untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Tanamkan kepada jiwa setiap kami
jiwa-jiwa perindu surga. Berikan kesempatan kepada setiap kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami dengan cara apapun, ya Allah. Berikan kesempatan kembali untuk melihat raut mukanya, ya Allah. Sebatas ingin berharap maaf dan ridhonya. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ya Rabb. Sayangi mereka. Ampuni dosa anak-anak yang pernah nista dan durhaka kepada orang tuanya. Ampuni ayah kami yang pernah menyakiti ibu kami. Ampuni ibu kami yang pernah durhakai suaminya. Ampuni semuanya, ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah, rumahkan orang tua yang belum punya rumah. Bangunkan untuknya rumah, sebatas tempat istirahat di usia senjanya, ya Allah. Dengan rumah yang terindah, sakinah, mawadah, warahmah. Panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, ya Allah. Tidak ada kami tanpa sentuhan lembut mereka. Rabb, hajikan orang tua kami yang belum berhaji dan berumrah. Datangkan rezeki kepada kami untuk membahagiakan mereka berhaji dan berumrah sebagai persembahan terbaik dari kami anak-anaknya, supaya kami mendapatkan ridho-Mu dengan ridho orang tua kami. Indah sekali rasanya, Rob, kalau orang tua kami tuntun keduanya berkeliling bertawaf di Baitullah-Mu. Hangat terasa kedua tangan ibu dan ayah kami melewati Hajar Aswad-Mu, berdoa bersama Rabbana atina fid dunya hasanah bersama kedua orang tua kami. Rabb, pilih kami, kehendaki kami untuk mendapatkan keajaiban itu, Rabb. Ya Mujib, Wahai Zat yang mengajaibkan, antarkan kami, ijabah doa kami. Indah sekali rasanya kami bisa bermalam beritikaf bersama kedua orang tua kami di hadapan Ka'bah-Mu. Allahu Akbar. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan syahid. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Kalau boleh kami memilih takdir, wafatkan kami lebih dulu daripada orang tua kami, karena kami butuh ridho kedua orang tua kami, ya Allah. Kami yakin kalau kami wafat lalu orang tua kami ridho, malaikat azab mana yang mengazab kami, ya Allah. Kami para perindu surga-Mu, ya Allah. Bebaskan hisab kami takut hisab, ya Allah. Seburuk apapun masa lalu kami, senista apapun dan sekelam apapun perjalanan hidup kami, tutupi aurat kami, ya Allah. Mastur aurat wa amin rahman. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami dengan perubahan akhlak kami. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Qulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.